Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita akan belajar mengenai teknologi jaringan berbasis luas atau WAN, Wide Area Network gitu. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian dasar, kemudian komponennya gitu ya. Sekarang terus perancangan juga udah belajar gitu. Sekarang kita belajar mungkin ini yang terakhir dari proses pembuatan sebuah jaringan, yaitu evaluasi jaringan gitu. Setelah kita membuat sebuah jaringan, kita perlu ada ini namanya evaluasi ya. Jadi apa sih fungsi evaluasi ya? Biar kita bisa menemukan kesalahan gitu. Terus kita juga bisa memperbaiki kesalahan pada jaringan yang kita buat. Makanya itu namanya evaluasi gitu. Nah, evaluasi itu juga gak dilakuin sekali doang gitu. Bisa dilakuin berkali-kali gitu. Nah, di materi evaluasi jaringan WAN ini ya, kita akan pelajari pertama itu kita butuh namanya software. Kita fokus nomor 1 ya, namanya software monitoring gitu ya, monitoring gitu. Oke. Nah, sebenarnya apa sih software monitoring gitu? Kenapa kita butuh software monitoring? Software kan sebenarnya perangkat lunak gitu kan. Kalau monitoring ya monitor, memantau gitu. Kenapa kita butuh software monitoring? Karena kan jaringan itu sebenarnya kan gabungan dari banyak elemen ya. Jaringan kan gini, misalnya ini ya, ini komputer gitu ya. Jaringan itu kan banyak elemen yang tergabung gitu. Nah, untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik nih, transmisi datanya semuanya, kita nggak bisa memantau jaringan tanpa adanya software monitoring ini gitu. Kenapa butuh namanya software monitoring? Software kan yang kita kendaliin, kita butuh monitoring atau pemantauannya buat memantau si jaringan ini gitu. Nah, terus ya, kalau misalkan di software monitoring itu sebenarnya ada dua hal yang paling penting gitu. Yang paling penting, maksudnya ada dua cara gitu. Yang pertama, cara yang pertama itu ada namanya connection monitoring. Nah, connection monitoring gitu. Nah, apa sebenarnya connection monitoring itu? Nah, kalau connection monitoring itu monitoringnya, pemantauannya dilakukan dengan cara testing ya. Jadi misalkan kita punya IP ini pakai cara ping gitu. Jadi ping dari satu jaringan atau satu monitoring ini, satu jaringan, satu perangkat ke perangkat lain. Misalkan ini gedung, ini daerah A ya, ini daerah B gitu. Jadi caranya ngetes ping ke ini itu biar tahu nih. Tapi jadi dari software monitoring ini yang kita punya itu, jadi biar tahu nih koneksi jaringan dari sini ke sini gitu. Namanya connection monitoring, pakai cara tes ping gitu ya. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, selain tes ping ada juga namanya traffic monitoring. Nah, tulisannya traffic ya, monitoring. Nah, kalau traffic monitoring, kalau connection tadi kan pakai ping, kalau traffic monitoring itu kita pakai lintasan datanya nih. Ibaratnya tadi, misalnya ini ya, ini kan kita ping nih, ping gitu ke sana ya. Ping itu kan terjadi di sini nih, ya kan, ping sama di sini nih. Nah, ping itu ada koneksi di kedua ujung gitu. Kalau misalkan traffic, namanya traffic gitu, lintasan. Berarti lintasannya yang mana? Ini nih. Nah, pengecekannya di sini. Jadi kalau ini sama ini, nih di ujung sini sama ujung sini, itu masuknya yang connection monitoring. Traffic itu yang ini. Nah, ini traffic monitoring gitu. Jadi trafficnya, jalannya, lalu lintasnya yang dicek gitu ya. Oke. Yang selanjutnya, ini gue harus dulu deh. Nah, yang selanjutnya adalah
tujuannya monitoring gitu. Sebenarnya apa sih tujuannya monitoring ya? Kalau jangan dua sih. Apa ya tujuan monitoring? Tujuan monitoring itu ya secara gamblangnya tuh ada 5 sebenarnya. Ya. Ada 5. Yang pertama, tujuan monitoring yang pertama adalah untuk menjaga stabilitas jaringan. Nah, sekarang saya maunya dibikin simple gitu biar teman-teman semua paham. Jadi kita bikin aja stabilitas jaringan gitu ya. Stabilitas jaringan. Nah, oke. Terus stabil, biar jaringannya stabil. Biar kalau pakai di monitoring biar jaringannya stabil gitu. Simpelnya gitulah intinya ya. Terus yang kedua apa? Untuk mengawasi apa yang sedang terjadi di dalam jaringan. Yang memiliki sejumlah besar mesin tanpa alat pengawas yang baik gitu. Berarti kita bahasanya mengawasi ya, mengawasi keadaan jaringan gitu aja lah ya, biar lebih simple, biar lebih mudah dipahami itu keadaan jaringan gitu aja lah ya. Intinya gimana tuh jadi keadaannya gimana gitu ya, karena kan kita nggak bisa lihat langsung tuh proses transmisi data di jaringan tuh kayak gimana, makanya kita butuh software ini. Oke, selanjutnya monitoring juga fungsinya itu untuk mendeteksi kesalahan pada jaringan, pada gateway, pada server maupun pada user. Intinya itu untuk deteksi kesalahan gitu aja lah ya. Nah, untuk mendeteksi kesalahan pada perangkat manapun, pada bagian manapun gitu. Nah, selanjutnya adalah si monitoring ini juga berfungsi untuk memberitahu nih kepada admin kalau ada masalah, biar penganalisisan atau troubleshooting dari jaringan itu lebih mudah. Jadi dia memberikan info kepada admin itu aja lah ya. Intinya dia ngasih tahu ke admin ya, atau ini ada jaringan di sini bermasalah dan sebagainya gitu. Terus 4 ya, berarti yang terakhir adalah dia dokumentasi jaringan, mendokumentasikan jaringan. Nah, dokumentasi juga tulisannya, dokumentasi jaringan. Nah, gitu. Dokumentasi jaringan tuh gimana maksudnya? Berarti dia tuh mendokumentasikan, kayak hampir merekam gitu. Mungkin kita analogikan dengan CCTV. Jadi dia tahu nih kegiatan atau aktivitas jaringan seperti apa, makanya dia bisa membuat resume atau laporannya. Makanya kita sebagai pembuat jaringan ini kita bisa tahu nih, oh ada masalah ini, masalah itu, dan lain sebagainya. Gitu ya, ini untuk pengertian software dan tujuan monitoring. Nah, yang selanjutnya kita juga bakal belajar nih tentang tahapan ya. Jangan lupa. Gimana? Oh gini aja ya, tahapan monitoring itu. Monitoring tuh tahapnya gimana dan seperti apa? Sebenarnya monitoring itu tahapnya ada 3. Ada 3. 1, 2, jelek banget ya Allah, 3 ya, ada 3 nih. Ada 3 tahapan ya. Nah, apa aja tahapannya? Ini secara umum gitu. Pertama, yang sini aja lah ya. Yang tahap pertama adalah pengambilan data. Maksudnya gimana nih, gitu kan? Data itu kan bisa berupa lalu lintas jaringan, informasi mengenai hardware atau sumber-sumber lain yang ingin diperoleh informasinya. Jadi, misalkan tadi kita kita punya jaringan ya, ini anggap aja nih satu kota dengan kota lain gitu, kita punya jaringan di sini gitu. Data itu bisa diambil dari manapun, dari lalu lintasnya, dari sini bisa, dari hardware-nya seperti apa nih, ininya bisa, ini bisa gitu kan, atau sumber lainnya, mungkin dari kecepatan trafficnya gitu kan,
atau dari setting yang tadi di sini gitu ya. Banyak hal yang bisa kita ambil datanya, pengambilan data gitu. Oke, terus yang kedua adalah analisis data. Jadi kalau setelah datanya diambil, kita bisa dianalisis, dicek, diteliti, menganalisa. Jadi kegiatannya tuh ngapain sebenarnya ya? Kita milih nih, misalkan dari sini tuh, ada masalah di traffic misalkan, terus muncul nih datanya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dari data ini semuanya gitu, data-data kesalahan ini dianalisis nih, dipilih. Nah, terus dipilih, dikumpulin lah ya, biar jadi informasi yang bisa solid nih, bisa dianalisis, bisa diambil gitu, bisa dipahamin. Dari ini ternyata kecepatannya turun terus, misalkan turun terus. Berarti bisa diambil bahwa ada permasalahan, misalkan atau collision atau apapun gitu ya. Jadi dianalisis dulu gitu. Terus yang nomor 3 ya, proses terakhir nomor 3 yaitu menampilkan data ya. Setelah tadi diambil, kemudian dianalisis, kemudian datanya ditampilkan. Nah, ini kan menampilkan data itu jadinya informasi yang kita sebagai pengguna atau user, atau kita sebagai yang membuat jaringan itu menjadi tahu gitu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi permasalahan. Misalnya ini ada collision, misalkan tabrakan data misalkan. Nah, jadi ditahu nih, ada collision, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita bikin satu nih, harus ini, harus itu gitu ya. Nah, itu biasanya tuh bikin kurva. Tahu ya kurva, diagram gitu maksudnya. Misalkan di sini titik pertama, collisionnya belum terlalu parah, di sini udah parah banget, di sini parah banget gitu kan, di sini turun lagi misalkan, atau ya gimana ya, maksudnya ininya dia untuk diagram kurva biasanya, biar untuk mengetahui perkembangan atau penurunan atau kenaikan gitu, kayak gitu ya, untuk tahapan monitoring. Lanjut. Oke, yang selanjutnya kita juga akan mengetahui nih software yang digunakan, software monitoringnya nih. Oke, sebenarnya software monitoring itu banyak banget gitu, banyak sekali software untuk software monitoring gitu. Cuma untuk di materi kita kali ini mungkin kita akan persingkat saja ya. Nanti teman-teman bisa baca aja sendiri penjelasan mengenai software monitoringnya seperti apa saja. Sebenarnya ada banyak, ada Wireshark gitu ya, Wireshark ya. Terus ini jangan pakai warna merah ya, pakai warna apa ya, oranye deh, boleh oranye, kelihatan nggak? Biru ya. Oke. Ada Wireshark, terus ada namanya Netcat, ada namanya IT Host, Network Monitor. Oke. Terus ada namanya Spicework, Pitchwork. Kemudian ada namanya PRTG. Apa lagi PRTG? PRTG itu intinya dia hampir sama kayak bukan itu ya, Facebook lah ya, sama gitu. Nanti teman-teman bisa baca aja kan, ini sebenarnya ada di modul semuanya, itu cuma saya menerangkan ulang gitu ya. Kalau untuk penjelasannya bisa dibaca. Kemudian ada namanya SNMP ya, Simple Network Management Protocol standar gitu, protokol standar. Nah, SNMP itu ada berapa versi ya?
ada 3 versi teman-teman. SNMP itu ada 3 versi dengan kegunaan atau apa ya, fungsi sebenarnya sama fungsinya, cuma mungkin ada perbedaan satu dan lainnya gitu. Terus nah yang akan kita bahas ini tuh, kita bahasnya SNMP aja lah ya, kita bahas satu aja, itu mengenai SNMP. Kita bahas mengenai SNMP. Nah, SNMP itu tadi kan ada 3 ya. SNMP itu ada tiga versi lah ya. Ada 3 versi gitu. SNMP itu ada 3 versi, terus masing-masing versinya sebenarnya perbedaannya tidak terlalu signifikan gitu untuk 3 versi SNMP ini. Cuma kan seiring ya, kembali lagi teknologi kan semakin canggih, kita sudah masuk zaman yang teknologi sudah sangat canggih, makanya kenapa 3 versi ya ada peningkatan terus ya, peningkatan. Nah itu tadi fungsinya adanya software monitoring, biar kita tahu, biar ada peningkatan nih kalau misalkan teknologinya semakin maju. Nah ya ada nih dibikin versi 1, versi 2, versi 3, nanti biar ada peningkatan gitu. Nah SNMP itu yang akan kita bahas ya pada kali ini, ada beberapa elemennya gitu. Ada apa sih ya, elemen itu kan bagian-bagian gitu, ada bagian-bagian. Yang pertama kita ini hapus dulu kali ya biar nggak penuh gitu. Nah bagian itu lagi ya, sini bagian SNMP gitu lah ya. Nah bagian yang pertama, itu ada namanya elemen jaringan. Oke. Nah elemen jaringan tuh apa sih? Elemen jaringan tuh sebenarnya hardware-nya gitu. Apa aja hardware-nya ya? Ya ada komputer ya, komputernya, kemudian kabelnya, kemudian routernya. Nah router, ada routernya gitu, dan pokoknya semua hardware yang terhubung untuk membuat sebuah jaringan. Wah gitu, ini hardware ya, hardware gitu. Salah ya, jelek. Nah ini hardware. Terus yang kedua, ini kalau elemen hubungannya ke hardware. Yang kedua adalah agen. Oke. Nah agen ini adalah modul software yang berada dalam elemen jaringan, yang dia tanggung jawabnya untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi gitu. Oke, berarti si agen nih, wah si agen ini fungsinya tuh untuk menyimpan info 1, info 2, info 3. Nah kalau ini hardware, nah ini tuh fungsinya ke hardware gitu ya. Kalau ini dia fungsinya ke software. Dia terhubungnya ke software nih, software gitu. Ini elemen ke hardware, kalau agen ke software gitu ya. Terus apalagi, nah objek yang dikelola. Nah, objeknya nih nomor 3 ya, objek yang dikelola. Oke, jadi objeknya nih apa yang dikelola. Nah objek kan kita harus punya objek dong untuk pengelolaan ya. Kalau ada objeknya, apa yang akan dikelola gitu. Dan sebenarnya itu karakteristik, dia hubungannya dengan karakteristik sistem. Karakteristik sistemnya yang bakal dikelola, karakter ya. Maksudnya sistemnya yang mau dikelola yang kayak gimana nih, versi A, versi B, versi C gitu ya. Jadi ini hubungannya sama karakteristik sistem. Nah, sistem apa? Sistem yang akan dikelola. Oke. Terus selanjutnya yang keempat. Yang keempat adalah Management Information Base atau MIB. MIB lah ya, Management Information Base. Berarti ini adalah kumpulan objek. Oke. Kalau misalkan teman-teman agak pusing nih, MIB Management
information base, kumpulan objek. Nah, ini kan objek yang dikelola nih, ya kan ya. Nah, kumpulan ya, objeknya ada banyak nih, wah banyak objek itu yang dikelola ini ya. Nah, kumpulan dari objek ini yang namanya MIB, manajemen base. Itu manajemen information base. Apa dia? Bentuknya adalah info. Ini nyimpannya data info ya, data info. Jangan data info apa ya? Iya database aja lah, database gitu. Maksudnya untuk database. Kita dulu ya, biar lebih enak. Oke, lanjut yang kelima. Yang udah masuk kelima nih, ada namanya notasi sintaks. Notasi sintaks. Notasi sintaks itu apa sih? Nah, sintaks, pernah dengar kata sintaks? Udah pernah kali ya, di kelas 10 tuh kita belajar sintaks. Sintaks itu sebenarnya bahasa yang digunakan gitu, bahasa bisa bahasa pemrograman kan pakai sintaks juga tuh ya. Nah, kalau sintaks tadi hubungannya itu sama IMB. Apa tadi IMB? IMB adalah sorry kok jadi IMB sih. Apa tadi ya Allah? MIB. MIB. Allah. Sorry ya. MIB. Gitu. M itu Management Information Base gitu. Jadi notasi sintaks ini nanti yang akan mendeskripsikan, tadi kan IMB kan ada objek nih, kumpulan objek ya, ada objek gitu. Nah ini tuh sintaksnya deskripsiin ini. Nah, deskripsiin si sintaks gitu. Deskripsiin si objeknya. Terus yang nomor 6, apa nomor 6? Nah, nomor 6 adalah Structure of Management Information atau SMI. Structure of Management Information. Struktur manajemennya ini fungsinya untuk apa sih? Nah, ini tuh fungsinya dia ngasih aturannya. Struktur namanya juga struktur kan, dia ada aturannya. Oh pakai gini caranya nih. Dia mainnya dia mainnya aturan gitu. Dia mainnya adalah aturan ini, SMI, System Structure of Management Information. Dan struktur dari aturan untuk manajemen informasinya seperti apa gitu. Terus yang ketujuh ada namanya Network Management Station atau NMS. Ini gampang, Network Management Station. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengeksekusi aplikasi manajemen untuk memantau atau mengkonfigurasikan elemen jaringan. Jadi ini fungsinya nanti ke aplikasi gitu ya. Ini fungsinya untuk ke aplikasi pemantau. Terus yang terakhir nomor 8 itu ada namanya protokol manajemen. Protokol itu apa? Saya tahu nggak? Protokol itu kan sebenarnya prosedur ya, prosedur. Fungsinya protokol manajemen itu apa? Pengertiannya adalah protokol yang membentukkan informasi antar sistem yang dikelola dan sebuah sistem pengelola gitu. Jadi kalau protokol manajemen itu kan ada sistem nih, ada 2 sistem. Ya, antara yang dikelola dan yang mengelola gitu. Nah, itu dia fungsinya untuk mempertukarkan informasi. Ada informasi. Gitu. Jadi informasi yang ada ditukerin tuh antara 2 ini gitu ya. Tukar-tukeran. Di situ aja cukup ya untuk kali ini. Mungkin agak susah karena saya pakai
nulis ini, cuma maksud saya adalah semoga teman-teman bisa lebih paham. Ini kan sistemnya seperti di sekolah gitu, papan tulis gitu lah ya, jadi biar bisa lebih paham sama pelajarannya gitu. Setelah ini silakan lanjutkan, lihat belajarnya, lakukan sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.